Tidak ada yang lebih membuat hati kecewa kecuali ketika seseorang yang sudah sangat dipercaya melakukan sesuatu yang bisa membuat kepercayaan itu menguap begitu saja. Alana Cassia Lewis mencengkeram kemudi dengan erat, menyalurkan semua rasa kecewa, marah, juga penyesalan yang diiringi dengan air mata yang terus membanjiri kedua netranya. Ia tidak menyangka bahwa Felix Orlando mampu melakukan hal sehina ini. Harusnya dari awal ia curiga saat Felix mengatakan bahwa telah menemukan pendonor benih dalam waktu yang singkat, tetapi ambisi untuk segera memiliki bayi rupanya menguapkan begitu saja akal dan kecerdasan yang ia miliki. Kenapa kamu bisa melakukan semua itu, Felix? Aku tidak suka mengandung benihmu, bukan karena pria tidak baik, tetapi aku ingin menjaga perasaan Elang, teriak Alana yang kemudian mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Ucapan wanita bernama Gwen itu jelas-jelas membuat perasaannya hancur lebur. Sementara itu, Felix segera menyambar kunci mobilnya. Begitu ia gagal menghubungi Elang, pria itu bergegas menuju perusahaan ANE milik Elang di negara ini. Dengan nafas yang memburu setelah keluar dari mobil, pria itu segera berlari menuju lobi perusahaan. "Di mana Tuan Erlangga?" teriak Felix kepada seorang resepsionis di sana. "Tuan Erlangga masih memimpin rapat penting. Tidak ada satu pun orang diperkenankan masuk," balas sang resepsionis, merasa sedikit terganggu dengan kehadiran Felix dengan cara tidak sopan, meskipun dia tahu pria yang saat ini berdiri di hadapannya adalah sahabat sang bos. "Katakan padaku di mana ruangannya," gertak Felix. "Sudah saya katakan, Tuan Erlangga tidak mengizinkan siapapun masuk sebelum rapat selesai," balas resepsionis itu dengan ekspresi kesal. "Dia akan melenyapkanmu jika kali ini aku tidak kalian izinkan masuk." "Tapi kami hanya menjalankan kewajiban sesuai yang beliau perintahkan, Tuan Felix." Felix mendesah lirih pria itu. Kemudian segera mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan menghubungi Alexander Darwin, asisten Elang. Tidak lama kemudian panggilan kepada Alex pun tersambung. "Selamat pagi, Tuan Felix. Berikan ponselmu pada Elang," potong Felix dengan suara tegas. "Tuan Erlangga sedang memimpin rapat penting dan baru akan katakan padanya ini tentang Alana." Lagi-lagi Felix berteriak. "Baik, akan saya coba hubungkan dengan beliau. Saya ada di ruang resepsionis. Mereka menahan saya di sini," kata Felix sambil menatap dua resepsionis yang kini tampak dengan ekspresi ketakutan. Tidak lama kemudian ponsel pria itu bergetar kembali. "Kenapa sepagi ini datang ke kantorku? Apakah ada sesuatu yang penting?" tanya Erlangga yang merasa terganggu karena acara rapat pentingnya harus ia tunda. "Alana El," dia mendengar sebuah kebohongan dari mulut wanita bernama Gwen. "Kebohongan apa maksudmu?" teriak Erlangga yang kemudian memilih keluar dari ruang rapat dan memerintahkan Alex untuk memimpin rapat sementara waktu. Wanita bernama Gwen itu datang ke rumah sakit saat Alana juga sedang ke sana. Dia mengatakan kepada Alana bahwa bayi yang ada di rahimnya berasal dari benihku, lirih Felix. "Sial, bagaimana Gwen bisa menyimpulkan hal itu? Atau mungkin hal itu merupakan kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan?" teriak Erlangga tiba-tiba. "Aku datang ke tempat ini karena ingin memberitahu bahwa Alana sedang dalam perjalanan dan dia sangat emosi. Jika kamu memiliki pemikiran hal yang buruk tentangku, maka dengan sangat menyesal aku katakan, aku tidak akan lagi mengabarkan sesuatu terkait Alana dan kondisinya." "Brengsek," umpat Felix yang kemudian segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan murka. Erlangga menjambak rambutnya. Ada sekelebat bayangan ketakutan saat apa yang diucapkan Gwen merupakan sebuah kebenaran, tetapi ia menyadari sesuatu.
bahwa tidak mungkin Felix melakukan hal itu mengingat selama ini dokter itu pula yang berusaha menyatukan jalinan cintanya dengan Alana. Baru saja Elang hendak kembali ke dalam ruangan rapat, ponsel miliknya kembali berdering. Nama Ferdinand tertulis di sana. Ada apa, Ferdinand? Adakah yang ingin kamu sampaikan terkait ibuku? Tanya Elang. Apa yang ingin saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan Nyonya Besar, Tuan Muda, tetapi hal ini ada kaitannya dengan Nona Alana. Jawab Ferdinand. Alana? Apa maksudmu? Anak buah saya yang berada di Sydney baru saja mengabarkan bahwa mobil yang dikendarai Nona Alana menabrak sebuah pohon besar di KM 17 Orion Street. Saat ini Nona Alana sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Seketika tubuh Erlangga terhuyung. Pria itu sempat berpegangan pada tembok, merasakan bumi yang dipijaknya bergetar, seirama dengan detak jantungnya yang seakan ingin melompat dari tempatnya. Setelah menyadari semua hal yang terjadi, pria itu berjalan cepat menuju ruang meeting. Alex, teriaknya dengan keras hingga semua staf penting yang berada di ruangan itu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Ada apa, Bos? Kenapa Anda bersikap seperti itu? Tanya Alex yang kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri sang bos yang berdiri dengan wajah pucat pasi. Alan Alex, Ferdinand baru saja menghubungiku dan mengabarkan bahwa mobil yang dikendarai Alana menabrak pohon besar dan saat ini ia berada di rumah sakit, jawab Erlangga dengan lancarnya, menahan kecemasan di hatinya. Tenang, Bos, Anda harus tenang. Nona Alana adalah wanita yang kuat. Tidak mungkin terjadi apapun pada beliau. Sebaiknya kita akhiri rapat ini dan segera menemuinya, balas Alexander dengan sikap bijak yang ia miliki. Pria itu kemudian segera memerintahkan seluruh staf penting untuk mengakhiri rapat. Tolong kamu hubungi Felix Orlando dan katakan secara jelas apa yang telah kau dengar tadi. Bukankah sebaiknya Anda sendiri yang mengatakan pada Tuan Felix, karena saya tidak mendengar penjelasan Ferdinand. Felix marah padaku karena aku menuduhnya berbuat hal hina, jawab Elang merasa sangat bersalah. Alexander Darwin bersuara lirih, kemudian ia mulai menekan nomor pada ponselnya. Setelah beberapa kali panggilan teleponnya tidak dijawab, pria itu kemudian mengirim sebuah pesan. Besok pagi perusahaan Robbie Johnson harus hancur. Desis Elang yang bagi Alex merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Tuan Besar pasti tidak akan mengizinkan bagaimanapun Tuan Robert Johnson masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Anda, Bos, balas Alex yang mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Jika perlu aku juga akan menentang ayahku jika beliau tidak mengizinkan. Siapapun yang berniat membuat wanitaku marah dan sakit hati, dia harus menerima konsekuensinya, termasuk jika ia masih saudara. Sikap yang Anda tunjukkan ini persis dengan sikap Nyonya Besar. Beliau menghancurkan perusahaan Kendrick Orlando dalam beberapa jam saja, dan saat ini Kendrick Orlando harus berada di dalam jeruji besi atas beberapa skandal kepemilikan obat ilegal. Semua itu atas perintah Nyonya Besar. Ibuku memang seorang malaikat yang memiliki jiwa iblis di dalam dirinya, respon Elang datar, dan Anda adalah putra dari wanita yang memiliki casing malaikat tetapi memiliki jiwa iblis yang sepertinya akan jauh lebih kejam dari Ibu Suri. Sayangnya terkadang Anda masih mengandalkan emosi daripada berpikir jernih terlebih dulu. Alexander Darwin. 3 orang pria berjalan dengan cepat menyusuri lorong rumah sakit kecil di wilayah Orion Street. 2 pria di antara mereka berjalan dengan ekspresi cemas, sedangkan 1 orang lagi terlihat lebih tenang di belakang. Tiba di ruang emergensi rumah sakit, Erlangga segera menemui seorang dokter yang baru saja keluar dari ruangan. Bagaimana kondisi Nona Alana, dokter? Tanya Erlangga dengan tidak sabaran. Dokter berusia lebih dari 50 tahun itu menatap pria muda di hadapannya. Kemudian tatapan matanya jatuh pada Felix Orlando. Tentu saja keberadaan Felix Orlando lebih dikenal oleh dokter itu
daripada Erlangga. Nona Alana Casey Lewis harus melakukan operasi pada kaki sebelah kanannya karena mengalami patah tulang, ucap dokter itu. Erlangga menahan nafas dengan wajah pucat. Bagaimana dengan bayi-bayi yang ada di dalam kandungannya? Tanya Erlangga lirih. Selain kondisi Alana, pria itu juga mencemaskan kondisi bayi-bayinya. Kecelakaan yang dialami Nona Alana memang cukup parah, tetapi sepertinya ini merupakan sebuah mukjizat dari Tuhan, mengingat 3 bayi yang ada dalam kandungan Nona Alana bisa diselamatkan. Ada sedikit perasaan lega yang dirasakan Elang manakala mendengar penjelasan dokter itu. Tangan Felix terulur untuk menepuk bahu Elang untuk memberikan kekuatan pada pria itu, sekaligus sebagai ucapan syukur. Apakah kami bisa memindahkan Nona Alana ke rumah sakit King Louis? Kali ini Felix Orlando memberanikan diri bertanya, karena pria itu sangat yakin jika Elang menyetujui permintaannya kali ini. Rumah sakit ini masih dikategorikan kecil dengan peralatan yang tidak semodern di rumah sakit King Louis milik Alana. Tentu saja, tapi menunggu Nona Alana sadar terlebih dahulu, kami akan mengirim Nona Alana dengan ambulans rumah sakit kami, kata dokter itu. Apakah saya bisa melihat keadaannya sekarang? Tanya Elang memastikan. Dokter itu menatap Felix Orlando, berusaha meminta persetujuan. Beliau ini adalah Tuan Erlangga Danupraja, ayah dari bayi yang saat ini dikandung Nona Alana, jawab Felix lugas. Dokter itu terlihat sedikit terkejut, namun berusaha menampakkan ekspresi wajar. Silahkan, tetapi Anda hanya memiliki waktu sebentar saja, mengingat kondisi beliau belum sadar. Beliau juga harus segera melakukan operasi. Tentu saja operasi dilakukan di rumah sakit King Louis, mengingat peralatan di sana jauh lebih baik. Terima kasih dok, saya akan melihat kondisinya sebentar saja Felix. Felix, tolong hubungi rumah sakit agar bersiap melakukan tindakan operasi. Apakah dokter yang akan mengoperasi sudah diberitahu? Tanya Elang yang mengurungkan langkah untuk masuk ruang emergensi. Dr. Edward sudah berada di tempat L. Aku sudah mengirim pesan, jawab Felix. Tuan L, panggil Alexander lirih, seakan memberi kode agar sang bos mendekat ke arahnya. Elang menghampiri Alex, kemudian menerima uluran ponsel dari tangan sang asisten. Mata pria itu menggelap dengan ekspresi marah melihat berita di situs online yang memberitakan bahwa Dr. Felix Orlando merupakan ayah biologis bayi tabung yang saat ini dikandung pengusaha muda wanita bernama Alana Casey Lewis dan baru saja mengalami kecelakaan tunggal di Orion Street. Pastikan bahwa dalam beberapa jam berita ini harus hilang dari situs dimanapun berada. Jika kamu kesulitan melakukannya, katakan saja pada Ferdinand, kata Elang tegas. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik, bos, jawab Alex bersungguh-sungguh. Apakah ibu akan datang ke sini? Sepertinya begitu. Beliau pasti akan membuat prahara di rumah sakit Johnson. Biarkan saja ibu melakukan semua itu. Mereka pantas mendapatkannya. Apalagi ini menyangkut calon cucu-cucunya. Anda sudah yakin jika mereka putra Anda? Kode Alex. Memangnya sejak kapan aku tidak yakin? Balas Elang mengedikkan bahunya, kemudian melangkah menuju ruang emergensi. Bolehkah aku mengetahui apa yang kalian bicarakan tadi? Sepertinya hal yang sangat serius, tanya Felix kepada Alex. Berita tentang kebenaran ayah biologis bayi yang dikandung Nona Alana sudah merebak di pemberitaan beberapa situs online. Juga berita tentang kecelakaan yang dialami Nona Alana. Wanita itu benar-benar gila. Bagaimana mungkin ia berani membuat masalah dengan Erlangga? Apakah ia tidak mengerti bahwa kehidupannya setelah ini akan menjadi bulan-bulanan elang? Cinta memang membuat seseorang terkadang kehilangan akal waras. Mereka tidak memperhitungkan resiko yang timbul di kemudian hari karena perbuatan mereka, ucap Alex dramatis. Apakah kamu sudah memiliki seorang kekasih? Tanya Felix dengan ekspresi menggoda. Memangnya, apakah hubungan antara pertanyaan Anda itu dengan pernyataan yang baru saja saya katakan? Balas Alex. Jika kamu sudah mencintai seseorang dengan cinta yang sangat besar, kamu juga akan mengalami fase
di mana kecerdasan akan hilang tergantikan oleh perasaan cinta dan keinginan untuk membuat kekasihmu bahagia apapun caranya. Iya, dan itulah yang telah Anda lakukan pada Nona Alana. Dengan mudahnya Anda menyetujui untuk membuat program kehamilan dengan membeli benih dari laki-laki yang tidak ingin dia kenal. Apakah Anda sudah bersiap jika suatu saat Nona Alana mengetahui apa yang sudah Anda lakukan kepadanya itu? Felix hanya tersenyum. Setelah semua hal yang terjadi, ia tidak ingin dipusingkan oleh permasalahan yang timbul antara Alana dan Elang. Biarlah Elang sendiri menjelaskan semuanya, seperti janji pria itu kepadanya ketika dirinya menceritakan proses pembibitan yang ia lakukan pada gadis itu. Tiba-tiba tatapan mata Felix mengarah kepada sosok yang berjalan menuju ruang poli kandungan di rumah sakit ini. Sosok seorang gadis dengan mengenakan masker di wajahnya berjalan tergesa-gesa, seolah khawatir jika keberadaannya diketahui oleh orang lain. Jantung Felix Orlando berdetak kencang ketika menyadari bahwa gadis itu adalah Stephanie Theodora McClone. Berbagai pikiran timbul di benaknya, berputar menampilkan potongan demi potongan praduga yang beberapa hari ini menyelinap dalam benaknya. Dengan tergesa-gesa, dokter itu berjalan menuju ruang poli kandungan. Berapa usia Anda, Nona? Tanya sang dokter kandungan wanita itu kepada gadis muda di depannya. 18 tahun, dokter, jawab gadis itu. Maaf, apakah Nona sudah menikah? Saya baru akan menikah 3 bulan lagi, jawabnya lirih sambil mencengkeram celana jeans yang ia kenakan untuk menyalurkan sedikit rasa khawatir dan malu. Dokter wanita itu tersenyum. Baiklah, kita lakukan pemeriksaannya sekarang. Silakan Anda berbaring di tempat tidur ini. Gadis itu segera mengikuti kemauan sang dokter untuk berbaring di atas ranjang yang telah tersedia di ruangan itu. Dokter wanita itu kemudian mengoleskan gel di atas perut rata gadis muda di hadapannya sebelum akhirnya mengarahkan alat USG pada perut itu. Sudah terbentuk kantong kehamilan dan perkiraan usia kandungan Anda sudah hampir memasuki minggu keempat. Hati gadis itu berdesir saat pikiran yang sudah ada di kepalanya ternyata terbukti benar. Ia sedang hamil anak seorang pria yang sudah menjadi pahlawan untuk dirinya ketika masih kecil. Usia Anda masih sangat muda, Nona. Tolong jaga kesehatan Anda baik-baik karena kehamilan di usia muda sangat beresiko, kata sang dokter kemudian menuliskan sebuah resep dan menyerahkan foto hasil USG kepada gadis itu. Suara pintu dibuka membuat dua wanita berbeda usia itu menoleh ke arah pintu. Gadis berusia 18 tahun itu seketika menutup mulutnya ketika mengetahui sosok yang berdiri di depan pintu dengan tatapan menyelidik ke arahnya. Apakah kiamat memang akan segera datang?